Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, mungkin kalian gak percaya kalau pemerintah saat ini sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Ada kecurigaan antara satu dengan yang lain, ya. Pihak Kementerian Perindustrian curiga kepada pihak bea cukai. Ada apa? Ada apa? Saya ingin bacakan untuk Anda semua agar tidak menjadi fitnah. Langsung. Kalian juga bisa baca ini ya dari Tempo. Tempo.co minta bea cukai jelaskan data 26 kontainer yang dilepas. Kemenprin jangan malu-malu kucing. Aduh. Tempo.co Jakarta, Kementerian Perindustrian, Kemenprin, dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan berbeda pendapat tentang data isi 26.415 peti kemas kontainer yang sudah dikeluarkan setelah sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. Kemenprin menilai ada data yang diberikan tidak detail. Padahal barang impor tersebut bisa berdampak pada industri dalam negeri. Tadi Bapak Menteri Perindustrian menyampaikan arahan agar mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta data kembali lebih detail. Tapi kami minta agar balasan suratnya disampaikan dengan cepat dan tidak malu-malu kucing. Kata juru bicara Kemenprin Febri Hendri Antoni Arif dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 7 Agustus 2024. Dia mengatakan secara resmi Kemenprin telah menerima surat balasan yang berisi penjelasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait isi kontainer pada 2 Agustus 2024. Namun menurutnya data terlampir dalam surat tersebut hanya berisi 12.000 kontainer atau 49,2% dari total peti kemas yang sempat tertahan. Selain itu, menurut dia, sebagian kontainer juga tidak dilengkapi dengan informasi kode harmonized system 8 digit yang menurutnya data tersebut wajib disampaikan oleh importer dalam dokumen impor, terutama apabila peti kemasnya sudah masuk dalam wilayah pabean domestik. Oleh karena itu, Kemenprin kembali meminta dokumen penjelasan dengan format informasi masing-masing peti kemas yang meliputi nomor kode, nama perusahaan importer, kode HS 8 digit, tanggal masuk atau bongkar di pelabuhan, tanggal keluar pelabuhan, serta alasan tertahan. Menurut Febri, tanpa data lengkap dan rinci pihaknya kesulitan untuk menyusun kebijakan atau langkah mitigasi yang tepat guna melindungi industri dalam negeri. Data ini akan disandingkan dengan data supply demand atau data neraca komoditas yang dimiliki oleh Kemenprin untuk memitigasi dampak pelolosan isi 26.415 kontainer tersebut ke pasar domestik. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkyu Askolani menyatakan pihaknya telah melaporkan isi 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya kepada Kementerian Perindustrian. Namun, ia tak merinci isi kontainer tersebut. Dia hanya memastikan urusan kontainer yang tertahan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan ditargetkan selesai pada pekan depan. Kisruh 26 peti kemas tertahan ini terjadi sejak Mei 2024. Ketika itu ada
17.000 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Di Pelabuhan Belawan belum diketahui berapa jumlahnya. Kontainer itu tertahan karena pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian yang dianggap lama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mayoritas komoditas kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok adalah bla 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 yang terkait dengan Permendak nomor 36 yang direvisi menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024. Sudahlah. Begini. Hiruk pikuk, carut marut, kalang kabut. Dan selanjutnya silakan Anda sendiri yang meneruskan. Jadi dengan adanya Permendak 36, kemudian tertumbuknya barang-barang kiriman PMI, tertahannya barang-barang kiriman PMI, juga menimbulkan dampak yang sangat luas, yaitu tertahannya ribuan kontainer, ya, ribuan kontainer milik para pengusaha. Nah, masalahnya sekarang, setelah ada kebijakan terkait dengan instruksi presiden untuk pengeluaran barang-barang milik kontainer, ternyata nggak selesai juga, ya. Masih ada kecurigaan antara Kementerian Perindustrian dan juga Bea dan Cukai. Mungkin belum transparan. Masih ada kalimat yang mengatakan jangan malu-malu kucing. Itu artinya apa? Ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak diinformasikan secara detail. Saya tidak pernah ngurusin masalah terkait dengan hal ini, ya. Kontainer-kontainer milik pengusaha-pengusaha ini bikin ribet. Yang saya mau, barang kiriman milik PMI itu sudahlah, karena kiriman PMI tidak akan merusak ekonomi dalam negeri. Barang-barang kiriman PMI itu hanya barang-barang bekas, oleh-oleh, bahkan ada barang pemberian dari majikan. Itu yang harus kita selamatkan. Jangan sampai aturan ini disapu ratakan, termasuk terhadap para PMI. Katanya mau memberi relaksasi, keringanan pajak, tapi justru mekanismenya sangat sulit dirasakan oleh para PMI. Semoga bermanfaat. Demikian.